Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana tentang kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah suatu kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan total atau kelelahan yang berarti. Artinya apa? Artinya, orang yang memiliki kebugaran yang bagus, dia dapat melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan total. Misalkan pagi hari dia melakukan aktivitas A, kemudian siang hari masih ada tenaga untuk melakukan aktivitas selanjutnya, sore hari bisa melakukan aktivitas yang lain, malam hari bisa melakukan aktivitas yang lain. Artinya, orang yang bugar, dia memiliki kemampuan untuk melakukan semua aktivitas tanpa mengalami kelelahan total. Nah, kemarin sudah saya jelaskan ada beberapa cara untuk mengukur. Salah satunya dengan bagaimana menghitung denyut nadi untuk mengukur apakah indikatornya kebugarannya baik, sedang, atau kurang. Nah, di sini dalam penghitungan denyut nadi itu perlu diperhatikan sungguh-sungguh, artinya jangan sampai salah dalam atau ngawur gitu ya, menghitung denyut nadinya tidak tepat gitu ya. Karena itu indikator untuk mengukur bagaimana kebugaran seseorang. Perlu diketahui bahwa kebugaran itu berbeda dengan sakit gitu ya. Misalkan saya bilang, oh kamu sedang kurang bugar, atau kamu sedang, tingkat kebugarannya sedang, bukan berarti kamu sakit ya. Jadi kita harus bisa membedakan apa itu sakit, apa itu penyakit. Mungkin kalau kamu dipukul, di situ kamu sakit, tapi belum tentu di situ ada penyakit. Begitupun dengan kebugaran. Apabila kebugaranmu ternyata misalkan dalam tingkat kebugaran yang kurang, itu tidak bisa dikatakan kamu itu sakit atau tidak sehat ya. Tapi kalau orang yang sakit itu biasanya kebugarannya kurang. Tapi orang yang kebugarannya kurang itu belum tentu dia sakit. Tadi apa? Kebugaran adalah bagaimana dia melakukan aktivitas sehari-hari. Artinya kalau kebugarannya dalam kondisi yang kurang baik, kurang bugar, dia gampang lelah. Kalau untuk melakukan sesuatu, misalkan setelah melakukan sesuatu, dia perlu istirahat yang lama untuk bisa melakukan aktivitas lain. Jadi, indikator orang yang tidak bugar atau kurang bugar itu dia orangnya gampang lelah. Itu saja. Nah, kemarin sudah menghitung denyut nadi. Denyut nadi orang yang sehat itu orang yang bugar itu eh, sebelum melakukan aktivitas ya. Jadi misalkan kamu sedang duduk, kamu bangun tidur, tidak ada kegiatan gitu ya, tidak ada aktivitas, itu denyut nadi orang yang bugar itu di bawah 70 per menit. Kalau sudah di atas 70 sebelum melakukan apa-apa berarti kondisinya kurang bugar. Maka saya sarankan kalau yang denyut nadinya kok sebelum melakukan apa-apa masih duduk-duduk santai, masih bangun tidur, denyut nadi kok di atas 70 per menit, berarti kondisinya kurang bugar, dia kurang siap untuk melakukan suatu aktivitas karena nanti gampang gampang lelah. Kenapa seperti itu? Karena kaitannya dengan kerja jantung dalam memompa darah dan oksigen ke seluruh tubuh. Kalau kerja jantung saat waktu istirahat saja kita tidak ngapa-ngapain, denyut nadinya sudah tinggi, kerja jantung sudah berat, apalagi untuk nanti beraktivitas. Tentunya kebutuhan akan darah dan oksigen dalam tubuh meningkat, sehingga kerja jantung akan semakin keras. Nah, di situ yang menyebabkan dia gampang capek ya. Jadi orang yang bugar itu indikator awalnya adalah denyut nadi sebelum melakukan aktivitas di bawah 70. Semakin kecil semakin bagus. Artinya kerja jantungnya maksimal. Kemudian yang kedua, setelah melakukan aktivitas itu biasanya aktivitas itu harus mencapai 60 sampai 80% dari denyut nadi maksimal. Jadi denyut nadi maksimal dulu yang saya jelaskan. Setiap orang itu mempunyai denyut nadi maksimal yang berbeda-beda sesuai dengan umur. Rumusnya adalah 220 dikurangi umur, itu denyut nadi maksimal kamu. Jadi misalkan saya berumur 20 tahun misalkan.
berarti denyut nadi maksimal saya dalam 1 menit itu 200. Nah, dalam melakukan aktivitas atau olahraga, saya biar aktivitas atau olahraganya itu atau latihannya itu bagus atau sempurna, saya harus mencapai 60 minimal dan 80 maksimal 80% dari denyut nadi maksimal. Jadi saat saya melakukan aktivitas olahraga, denyut nadi saya harus di antara 120 sampai 160. Apabila denyut nadi dalam 1 menit belum 120, saya masih bisa menambah aktivitas saya. Tetapi apabila denyut nadi saya sudah mendekati 160, maka aktivitasnya harus dihentikan karena kerja jantung sudah semakin keras, semakin berat. Jadi biar tidak terjadi kecelakaan atau kejadian yang tidak diinginkan, kalau sudah mendekati 80% dari denyut nadi maksimal, aktivitasnya dihentikan. Kemudian tadi setelah menghitung denyut nadi setelah olahraga, itu di antara 60% sampai 80% dari denyut nadi maksimal itu dikatakan latihannya atau olahraganya cukup. Kemudian setelah itu kan istirahat. Nah, dalam waktu istirahat, orang yang memiliki kebugaran yang bagus itu adalah orang yang denyut nadinya nanti akan cepat cenderung kembali ke waktu normal. Artinya misalkan denyut nadi waktu sebelum olahraga misalkan 60 sebelum melakukan aktivitas. Kemudian olahraga denyut nadi misalkan 130. Kemudian nanti setelah istirahat, apalagi kalau setelah 5 menit istirahat. Setelah 5 menit istirahat itu denyut nadi harusnya sudah mendekati angka 60. Itu kalau orang yang bugar. Kalau denyut nadi semakin cepat dia turun, denyut nadinya mendekati angka normal, itu artinya dia bugar. Dia bisa melakukan aktivitas yang lain. Seperti itu. Jadi bagaimana penjelasan kemarin ya tentang kebugaran yang dihitung dari denyut nadinya. Untuk tesnya sendiri ada berbagai macam, ada tes push up, sit up dan lain-lain untuk mengukur kekuatan, ada lari 2,4 kilo, kemudian ada juga sebenarnya kemarin itu untuk naik turun bangku itu waktunya 5 menit. Tapi karena ini masih pembelajaran dan saya tidak bisa mengawasi, kemarin saya beri waktu 3 menit saja. Tapi kalau yang untuk benar-benar mengukur kebugaran itu waktunya 5 menit gitu ya. Besok kalau tatap muka saya baru berani untuk 5 menit karena di situ butuh pengawasan gitu ya. Oke. Sekian penjelasan dari saya tentang kebugaran. Nah, kemudian untuk setelah ini kalian nanti bisa melakukan presensi. Nah, pembelajaran hari ini di minggu ini cukup. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.